Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Hoirina dari kelas manajemen C dengan NPM 721213184. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi. Simak videonya. Yang pertama yaitu ada budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem nilai yang dianut oleh anggota organisasi yang kemudian mempengaruhi cara mereka dalam bekerja, berperilaku, dan beraktivitas. Yang kedua, ada elemen-elemen budaya organisasi. Yang pertama ada lingkungan usaha. Lingkungan usaha merupakan salah satu elemen yang berpengaruh cukup kuat dalam pembentukan budaya organisasi. Sebagai contoh, yaitu perusahaan cenderung mengeluarkan dana yang cukup besar untuk penelitian dan pengembangan atau R&D tanpa memprediksi produk yang dikembangkan akan sukses di pasaran. Yang kedua yaitu nilai-nilai elemen, yaitu nilai merupakan konsep dasar dan kepercayaan dari suatu organisasi. Nilai-nilai di sini menitikberatkan pada suatu keyakinan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Apabila karyawan tidak yakin, maka ia tidak akan berhasil. Hal ini terjadi standar pencapaian prestasi di dalam organisasi agar nilai-nilai dapat mendorong karyawan untuk mencapai hasil kerja yang baik. Untuk itu, keyakinan harus disampaikan secara terbuka oleh para manajer kepada seluruh lapisan sumber daya manusia yang ada. Yang ketiga yaitu kepahlawanan. Elemen kepahlawanan dimanfaatkan untuk mengajak seluruh sumber daya manusia mengikuti nilai-nilai budaya yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang ditunjuk sebagai perusahaan di tokoh panutan, sehingga budaya yang kuat dapat terjadi pada perusahaan yang memiliki banyak orang yang dapat dijadikan untuk motivasi bagi seluruh sumber daya manusia yang ada. Upacara atau tata cara perusahaan yang dalam kegiatan usahanya itu selalu melakukan upacara-upacara tertentu, yaitu seperti penyerahan penghargaan bagi karyawan yang memiliki prestasi setiap setahun sekali dan dilakukan secara rutin, dan dapat menjadi suatu elemen budaya tersendiri bagi perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu jaringan kultural. Elemen ini secara informal dapat dikatakan sebagai jaringan komunikasi di dalam perusahaan yang dapat dijadikan sebagai pembawa atau penyebaran nilai-nilai budaya perusahaan. Elemen ini merupakan kekuatan yang tersembunyi di dalam sebuah organisasi seperti penyebaran isu, gosip, sindikat, mata-mata, dan lain-lain, yang semuanya berada di dalam perusahaan. Yang selanjutnya ada dasar budaya organisasi. Yang pertama yaitu nilai adalah konsep kepercayaan. Yang kedua yaitu mengenai perilaku yang dikehendaki. Yang ketiga yaitu keadaan yang amat penting. Dan yang keempat yaitu pedoman menyeleksi atau mengevaluasi kejadian perilaku. Dan yang kelima yaitu urut dari yang paling relatif. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri budaya organisasi. Yang pertama inovasi dan pengambilan risiko, yakni mencari peluang baru, bereksperimen dan tidak terhambat oleh kebijakan formal. Yang kedua yaitu stabilitas dan keamanan, yaitu menghargai hal-hal yang dapat diduga sebelumnya, keamanan dan penggunaan aturan yang mempengaruhi dalam berperilaku. Yang ketiga yaitu menghargai orang lain, adil, toleransi, dan memberikan penghargaan kepada orang lain. Dan yang keempat yaitu orientasi hasil, memiliki perhatian dan harapan tinggi terhadap hasil capaian dan tindakan. Dan yang kelima yaitu orientasi tim dan kolaborasi, bekerja sama secara terkoordinasi dan berkolaborasi.
Selanjutnya ada jenis-jenis budaya organisasi. Yang pertama, clan kultur. Clan kultur memiliki penekanan yang kuat pada budaya kolaborasi. Setiap karyawan memiliki kesamaan dan melihat diri mereka adalah bagian dari satu keluarga besar yang dinamis, aktif dan saling terkait satu sama lain. Kepemimpinan menggunakan bentuk mentorship dan organisasi terikat oleh komitmen serta tradisi. Nilai-nilai utama berakar pada kerjasama tim, komunikasi, dan konsensus. Budaya clan ini cocok untuk perusahaan dengan pegawai tidak lebih dari 50 orang. Dan yang kedua yaitu market culture. Market culture dibangun atas dinamika persaingan serta tren yang terjadi pada masa kini. Fokusnya berorientasi pada penempatan di papan teratas penjualan dengan pemimpin yang tangguh dan mengharapkan hasil yang selalu baik. Tipe perusahaan seperti ini memiliki tujuan utama untuk menjadi perusahaan yang nomor satu di bidangnya. Pergerakan nilai utama adalah pangsa pasar dan profit yang tinggi. Market culture ini cocok untuk jenis perusahaan multinasional dengan ribuan pekerja yang tersebar di berbagai negara, bahkan benua. Dan yang ketiga yaitu hierarki kultur. Budaya ini dibangun atas struktur dan kontrol yang bersifat dari atas ke bawah. Lingkungan kerjanya cenderung kaku, formal dengan prosedur kelembagaan yang ketat sebagai pedoman. Kepemimpinan didasarkan pada koordinasi dan pemantauan yang cukup terorganisir oleh atasan, dengan budaya yang menekankan efisiensi dan hal-hal yang cenderung repetisi. Contohnya adalah budaya yang diterapkan pada bidang militer. Yang keempat yaitu adorasi kultur. Budaya adorasi kultur pada inovasi budaya ini sangat cocok pada industri 4.0 karena perusahaan-perusahaan ini akan saling berlomba untuk membuat inovasi dan perbaikan struktur hidup manusia di masa depan. Untuk melakukannya, perusahaan ini perlu mengambil resiko. Budaya adorasi menghargai individu bahwa karyawan didorong untuk berpikir kreatif dan membawa suatu ide-ide mereka sebagai inovasi baru dari perusahaan tersebut. Adorasi kultur cocok untuk berbagai perusahaan startup sampai dengan level unicorn. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.